Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif yang beranggotakan Dia Ilhami, Melvi Madini, dan Nila Priharsanti Ulfa. Analisis kualitatif adalah mengetahui keberadaan atau identifikasi suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun inorganik, sehingga memberikan indikasi identitas spesies kimia di dalam sampel. Analisis kuantitatif mengetahui jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu cuplikan atau sampel. Pemisahan komponen pada sampel dilakukan sebelum melakukan analisis. Tujuan analisis yang pertama ada mengidentifikasi suatu zat atau senyawa dalam suatu sampel. Yang kedua adalah menentukan kadar suatu zat atau senyawa dalam satu sampel. Yang ketiga menentukan struktur suatu zat atau senyawa dalam satu sampel. Analisis kualitatif. Yang pertama ada klasik, dasarnya reaksi dalam larutan, pengamatannya warna dan bau, bentuk kristal dan sebagainya. Yang kedua, modern, biasanya menggunakan instrumen misalnya spektrofotometri dan kromatografi. Analisis kualitatif dapat dilakukan dalam skala mikro, semi mikro, dan makro dengan cara kering dan cara basah. Cara pengenalannya yang pertama ada sifat yang langsung dapat diamati, contohnya warna, bau, dan bentuk kristal. Yang kedua ada sifat fisik, contohnya titik didih, titik leleh, indeks bias. Yang ketiga reaksi dengan zat lain, pengenal, endapan, gas, kompleks yang berwarna. Tahapan-tahapan dalam analisis kualitatif. Yang pertama ada pengambilan sampel atau sampling. Sampel yang diambil harus mewakili populasi yang diteliti. Yang kedua ada mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, proses. Berikut adalah contoh dari identifikasi kualitatif senyawa, yaitu kromatografi. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif. Dibedakan menjadi yang pertama ada metode klasik atau konvensional, contohnya adalah analisis gravimetri dan analisis volumetri. Yang kedua ada metode modern, yaitu metode yang menawarkan sensitivitas lebih tinggi, limit deteksi kecil, jumlah sampel yang sedikit, waktu pengerjaan yang efektif, lebih cepat dibandingkan metode klasik. Contohnya metode spektrofotometri. Pemilihan metode analisis. Yang pertama, mengetahui tujuan analisis. Yang kedua, mengetahui jumlah sampel yang tersedia. Yang ketiga, mengetahui sifat fisika kimia analit yang diteliti. Yang keempat, mengetahui kemungkinan gangguan dari komponen lain yang terdapat dalam cuplikan. Yang kelima, daerah konsentrasi yang diperlukan dalam penyelidikan. Yang keenam, ketepatan waktu yang diperlukan. Yang ketujuh, waktu yang dibutuhkan. Dan yang kedelapan, fasilitas laboratorium yang tersedia. Berdasarkan jumlah sampel, metode analisis dapat dibagi menjadi yang pertama, makro dengan berat sampel lebih dari 0,1 gram. Yang kedua, semi makro dengan berat sampel 0,01 sampai 0,1 gram. Yang ketiga, mikro dengan berat sampel sebanyak 0,001 sampai 0,01 gram. Dan yang terakhir, ultramikro dengan berat sampel kurang dari 1 mikrogram. Jumlah sampel yang akan ditentukan merupakan faktor penting dalam analisis kuantitatif. Berdasarkan informasi analisis yang diberikan, maka macam-macam analisis dibedakan menjadi yang pertama, analisis proksimat, yaitu penetapan banyaknya tiap unsur tanpa memperhatikan senyawa yang sebenarnya ada di dalam sampel tersebut. Yang kedua ada analisis parsial, yaitu penetapan konstituen yang terpilih dalam sampel tersebut. Yang ketiga ada analisis konstituen runutan, yaitu penetapan komponen-komponen yang jumlahnya sangat kecil. Dan yang terakhir adalah analisis lengkap, yaitu proporsi tiap komponen dalam sampel yang ditetapkan. Berdasarkan kadar zat konstituen yang dianalisis dalam satu sampel, maka analisis dibedakan menjadi yang pertama, jika lebih besar dari 1%, maka disebut sebagai analisis konstituen utama atau mayor.
Yang kedua, jika kadar berkisar antara 0,01 sampai 1%, maka disebut sebagai analisis konstituen minor. Dan jika kadar kurang dari 0,01%, maka disebut sebagai analisis konstituen perunut. Tahapan-tahapan dalam analisis kuantitatif. Yang pertama, pengambilan sampel atau sampling. Sampel yang diambil harus mewakili populasi yang diteliti. Yang kedua, mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diidentifikasi dan diukur. Yang ketiga, proses pengukuran analit yang dikehendaki. Yang keempat, ada perhitungan. Yang kelima, ada analisis data yang diperoleh. Contoh-contoh analisis. A. Penentuan kadar asam salisilat dengan mengendapkannya sebagai endapan kuning tetraiodophenylenaquinone yang dapat dipisahkan dan ditimbang. B. Identifikasi alkaloid morfin, memberikan warna violet, kodein, coklat, dan apomorfin biru melalui reaksi warna dengan reaksi amonium molibdat asam perklorat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.